Makan siang di kantor di bilangan SCBD, bertemu dengan teman lama dari negeri seberang Singapura cukup membuat otak deso saya loading. Muter jalan di tempat, pusing gak karu-karuan. Awalnya diskusi bisnis, ternyata berlanjut membicarakan hal yang nyeleneh ke arah keadaan dua negara, Indonesia, Singapura. Kayaknya salah saya juga sih memancing diskusi yang mengatakan turunnya PDB minus 12,6% year to year untuk Singapura. Juga ekonomi yang menyusut 40% di Singapura dalam semester kedua di tahun 2020 ini berbahaya buat ekonomi Singapura yang merupakan negara yang hampir tidak memiliki sumber daya alam terutama pangan. Walaupun kemudian saya memuji pidato 1 Mei dalam May Day-nya Perdana Menteri Singapura yang sudah wanti-wanti mengingatkan Singapura di ujung resesi dengan memperkirakan apa yang akan terjadi pada sisi ekonomi negara Singapura yang mengharuskan setiap warga bersiap. Sementara pengelola Bumi Pertiwi Indonesia saat ini berbeda sekali sikapnya. Informasinya selalu positif dalam tanda petik sehingga keluar dari realita kadang-kadang. Mbok sesekali mengatakan yang realita walaupun negatif gitu loh. Rapopo, jangan terlalu nutupi dengan perkataan optimisme namun tidak diikuti oleh tindakan yang produktif oleh pejabat negara. Lalu sahabat saya ini menceritakan rinci apa yang Singapura akan lakukan walaupun minus 40% di mana masyarakat diberi pemahaman dan persiapan. Saya terkagum-kagum atas solusi negara tersebut yang saya pikir tidak usah saya terangkan karena memang banyak yang tidak peduli dengan hal-hal seperti begini. Buktinya berita ini tersebar luas di media internasional. Toh di Indonesia kayaknya nggak minat untuk tahu tuh, mungkin karena bahasa Inggris berita tersebut atau mungkin ya memang nggak peduli. Jadi saya nggak usah terang-terangkan deh. Buat apa repot-repot menerangkan? Biar saya saja yang tahu dan saya simpen nanti buat sahabat yang sedikit. Sekali lagi buat sahabat yang sedikit yang peduli, karena saya tahu yang peduli itu cuma sedikit. Detail informasinya setelah dijelaskan olehnya. Malamnya saya search solusi-solusi bernegara ala Singapura itu lebih jauh lagi yang membuat saya terangguk-angguk, kagum. Lalu dia balik bertanya kepada saya, apa yang terjadi pada pemerintahan di Indonesia saat ini? Kok kelihatannya kusut carut-marut begitu bernegaranya? Lalu saya berusaha menjelaskan apa yang terjadi dengan bahasa kiasan. Tujuannya agar mudah difahami. Kalau kita paham masalahnya, kita bisa sederhanakan masalahnya. Dan kalau masalahnya bisa disederhanakan, maka kita dengan cepat bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan solusi-solusi. Seperti warga Singapura yang sudah dibekali dengan pemahaman dan solusi oleh pemerintahnya. Jadi apa masalah di Indonesia? Demikian dia mengulangi lagi pertanyaannya. Saya mengatakan, negara Indonesia ini ibarat saat ini seperti keluarga yang dikelola dengan ketat oleh seorang emak-emak yang pelit walau dia sering nongkrong arisan dengan kaum sosialita, kaum elit. Emak-emak ini pandai bertutur. Suaminya sering kalah awu kalau ngomongin masalah dapur, masalah keuangan dan masalah anak-anak. Kalah aja dia ngomong. Pokoknya urusan domestik, sang istri, sang emak-emak itu penjurunya. Suatu ketika suaminya pendapatannya turun. Emak-emak tadi semakin mengetatkan anggaran pengeluaran rumah tangganya. Ketika suaminya ada ide untuk buat kos-kosan, dia ngotot tidak setuju karena uang dapur lebih penting. Padahal ketika dulu suaminya ngedrop anggaran, terkadang pinter emak-emak ini bisa menyicil belanja tas Hermes, dompet Dior, memanfaatkan sela-sela anggaran tadi. Namun begitu suaminya minta persetujuan ubah ruang kamar jadi tempat kosan, walaupun produktif, emak-emak ini nggak mau. Emak-emaknya nggak terlalu paham bisnis, tetapi ketat jaga uang. Suaminya yang terus-menerus turun pendapatannya semakin bingung. Malah emak-emaknya selalu berkata, itu halaman belakang masih bisa buat cari utangan. Itu juga warisan keluarga kamu, masih bisa kita jaminkan buat cari hutangan. Saking bingungnya sang suami, akhirnya warisan keluarganya yang harusnya buat anak cucunya mulai digadai dan dihutangkan satu persatu. Demikian saya mengatakan kepadanya apa yang terjadi di Indonesia saat ini, yang dia kemudian berkata, kalau ekonomi Indonesia bagaimana? Saya pun teringat ketika di Singapura pendidikannya kan gaya Inggris, maka istilah Inggris pasti paham dan familiar menurut saya ya. Saya pun bertanya kepada dia sebelum menjawab pertanyaannya, do you know mom and pop store, right? Yes, katanya cepat. Saya melanjutkan cerita Sanepo berikutnya. Jadi ekonomi Indonesia ini ibarat toko kelontong mom and pop tadi. Toko yang pemiliknya sepasang suami istri yang bekerja siang malam jualan di toko keluarga tersebut. Di toko tadi banyak jualan, banyak barang, namun 90% adalah barang impor. Apa daya, akhir-akhir ini berkurang pembeli yang datang. Makin hari makin sepi yang datang ke tokonya untuk belanja. Karena banyaknya kebutuhan, pemiliknya mengambil satu persatu barang jualan di toko untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Karena selain anaknya banyak dan anak-anak tersebut manja-manjanya semua, gak mau kerja nolongin orang tuanya bekerja. Efeknya barang semakin menipis habis. Juga duit nggak ada karena habisnya bukan dijual tetapi habisnya dipakai sendiri, diutangin sendiri, dipakai sendiri. Sepasang suami istri tadi ada juga prinsip dagang yang mereka pegang dengan kokoh. Karena
karena sangat percaya pada negara sumber barang tadi. Mereka kekeh nggak mau jual barang produksi hasil saudaranya, nggak mau jual barang produksi hasil tetangganya, karena menurut mereka harga tetangga tadi lebih mahal. Jadi mereka tidak mau jualan. Padahal tetangganya punya cara dagang yang bagus. Toko kelontong tadi barangnya boleh dititip jual, atau tetangganya agar bisa barang tadi dijualkan di toko mereka. Kalaupun tetangga tersebut minta bayaran, toko tadi cukup menerbitkan surat pernyataan bahwa barang tetangga tadi dijual di tokonya. Dengan surat pernyataan tadi, kalau toko tadi terbitkan, surat tadi bisa jadi jaminan buat tetangga tadi memesan bahan baku produksi selanjutnya. Hal ini membuat bisnis berputar. Namun bukan begitu ekonomi Indonesia. Ya persis seperti toko kelontong barang impor tadi. Apa yang terjadi sekarang di toko tersebut yang kekeh keras kepala berniaganya? Sudah pembelinya berkurang, tunai tidak ada, stok barang berkurang terus. Pak Lurah tiap hari nagih pajak. Ada aja Pak Lurah pajakin. Ada lampu jalan lah dipajakin, ada pajak toko lah, ada papan reklame toko lah dipajakin, ada pajak parkir lah, ada pajak asap knalpot motor pembeli yang datang lah. Ada aja pajak ciptaan Pak Lurah ini. Toko tadi nggak mau printing money sayangnya untuk menerbitkan surat berharga untuk tetangganya tadi. Itulah ekonomi Indonesia saat ini yang masalahnya saya lihat dari versi saya. Demikian kalimat saya bercerita membuat dirinya berkata, wah beda nih solusinya dengan Singapura ya. Saya bilang, iya beda. Di negara Singapura bininya nggak ngatur dan nggak posesif seperti di Indonesia saat ini. Dia pun berkata kepada saya, kalau bosman kasih saran, apa solusinya kalau begitu buat Indonesia? Saya menjawab, kayaknya talak satu deh tuh bini yang Indonesia. Dan kalau dia nggak mau ditalak, ya berubah. Ikuti suaminya sekarang dan jangan ngatur-ngatur kalau suaminya mau nambah kos-kosan. Kalau bro, apa sarannya buat Indonesia? Kalau saya saran buat Indonesia, saya poligami aja deh, cari satu lagi bini yang lebih bisa saya atur.